Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam episode terakhir kami menyajikan sebuah pendahuluan untuk kitab Imamat, kitab ketiga dari 5 kitab Musa, dan kitab ketiga dalam Alkitab. Hari ini kita akan mulai mempelajari pasal pertama yaitu tentang korban bakaran. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda, mengikuti studi ini dan mencatat. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun permintaan, kirimkan kepada kami, oleh karena kasih karunia Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Sebelum kita mulai berdiskusi tentang korban bakaran dalam pasal 1, mohon berikan tinjauan tentang korban-korban persembahan di dalam Alkitab. Mengapa perlu korban persembahan? Mengapa Allah mengeluarkan prinsip persembahan? Apakah pewahyuan bertahap tentang korban persembahan di Alkitab? Korban persembahan adalah sebuah persembahan kehidupan. Karena upah dosa adalah maut. Ada 2 pilihan saja, salah satunya adalah bahwa saya membayar hukuman. Dan jika saya melakukan itu, saya tidak akan mampu membayar Allah yang tidak terbatas, hak yang layak ia terima. Karena itu, murka Allah tetap tinggal pada saya. Allah sebagai tambahan terhadap keberadaannya yang benar dan kudus juga adalah kasih. Itu sebabnya kekudusan Allah menuntut adanya sebuah penebusan yang dipersembahkan oleh kasih Allah sendiri. Itu sebabnya ketika Adam berdosa dan Allah telah memberitahu dia dari semula, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Engkau mati, iya, layak mati. Allah tidak dibuat terkejut oleh apa yang Adam lakukan. Namun Allah yang layak menerima segala kemuliaan membuat pakaian bagi Adam dan istrinya pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada mereka. Dari manakah ia membawa kulit binatang tersebut? Kulit binatang berasal dari seekor korban yang telah disembelih, karena itu ia tidak mati seperti yang dituntut oleh keadilan. Sebuah pengganti telah mati dan Allah menerima prinsip penggantian tersebut. Ia menerimanya. Dalam Kejadian pasal 3, ia juga menerimanya seperti yang kita lihat dalam kisah Abraham dan Ishak ketika Abraham mempersembahkan domba jantan sebagai pengganti Ishak. Jadi Tuhan dalam kemurahannya tidak terpaksa untuk melakukan, karena tidak ada seorang pun dapat memaksa Allah untuk melakukan apapun. Sebaliknya, ia menerima prinsip penggantian. Jadi domba jantan mati sebagai pengganti Ishak, dan di sini Tuhan berkata, sekalipun aku menerima korban persembahan sebagai sebuah pengganti, namun korban-korban persembahan sendiri tidak dapat menebus dosa manapun. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba betina mampu menghapuskan dosa. Namun korban-korban persembahan adalah gambaran dari Kristus yang mampu membayar lunas semua syarat keadilan Allah. Inilah sebabnya korban persembahan itu penting, Iya. sebuah pengganti. Iya. Namun apakah pewahyuan bertahap tentang korban persembahan? Sebenarnya Alkitab itu hebat, karena Alkitab memperkenalkan sebuah ide lalu menambahkan sejumlah terang dan pewahyuan kepadanya secara terus-menerus. Jadi pewahyuan dari awal adalah sempurna, namun Tuhan menambahkan kepadanya sebuah pencerahan baru. Misalnya, ketika Kejadian pasal 3 memberitahu kita bahwa Allah menerima prinsip penggantian di dalam korban persembahan. Jadi korban yang mati dan bukan Adam. Dalam pasal 4, Habel juga membawa persembahan sulung dari ternaknya dan bagian lemaknya. Seakan firman Allah memberitahu kita bahwa Allah akan persembahkan korban bagi kita bukan yang lemah ataupun sisa, melainkan yang terbaik. Ketika kita buka pasal 6, 7, dan 8 yang berbicara tentang bahtera Nuh, Tuhan memberitahu Nuh untuk membawa sepasang binatang yang haram, sepasang untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Namun 7 pasang dari semua binatang yang tidak haram. Kenapa? Karena ketika Nuh keluar dari bahtera,
Ia akan mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Allah dari binatang-binatang yang tidak haram. Jadi ini menambah pencerahan baru pada pengertian kita, bahwa ia mempersembahkan yang sumber ternaknya dan bagian lemaknya, dan tidak boleh yang haram. Lalu suatu terang baru yang mempesona datang. Dalam Kejadian pasal 22, bahwa korban yang akan dipersembahkan itu adalah seorang manusia. Bukan hanya itu, tapi juga bahwa ia akan menikmati sebuah hubungan kasih yang indah dengan dia yang menawarkan kepadanya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi ditambahkanlah lebih banyak terang. Ketika kita sampai di Keluaran dan Anak Domba Paskah, kita menerima lebih banyak pengertian. Dalam kitab Imamat kita menemukan terang yang menakjubkan. Tentang korban-korban yang berbeda-beda, tidak cuma ada satu macam, melainkan tipe-tipe korban yang berbeda-beda. Benar. Saat kita membaca kitab ini, kita akan menemukan jenis-jenis binatang yang dipersembahkan sebagai korban. Binatang-binatang itu tidak haram. Ya, Dan juga binatang domestik. Tidak harus pergi berburu untuk membawa binatang-binatang. Binatang-binatang itu mudah dibawa. Mengapa? Mengapa Allah ingin jenis binatang-binatang itu? saya duga ketika mereka tiba pada kitab Ulangan, Alkitab berkata tentang kata yang kita khotbahkan, jangan katakan siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut untuk bawa Kristus naik dari antara orang mati. Firman-Nya, tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Seakan-akan Kristus bukan harus dikejar agar dapat dibawa sebagai sebuah korban yang dipersembahkan. Namun, dapatkah hati manusia membayangkan bahwa Allah akan mengutus anaknya? Apakah mungkin? Sebenarnya itu sesuatu yang di luar pengertian kita. Itu bukan melawan logika, tapi melebihinya bahwa Allah mengutus anaknya. Pada faktanya, itulah yang terjadi. Ketika kepenuhan waktu telah tiba, Allah mengutus anaknya. Itulah sebabnya diberitahukan pada kita bahwa kita tidak usah melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Atau bahkan mempertimbangkan untuk melakukan apapun. Itu sepenuhnya adalah proyek ilahi. Allah mengutus anaknya yang mati di kayu salib. Semua yang diminta darimu adalah untuk percaya pada dia yang telah diutus. Baik, Saudara Yosef, tentunya dalam pasal 1 kita akan berbicara tentang korban bakaran. Ya, Namun ada korban-korban persembahan lain yang telah disebutkan. Ada korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan penebus salah. Tentunya juga ada korban sajian. Namun mengapa perlu ada berbagai jenis korban persembahan? Kenapa? Tidak hanya satu macam korban saja. karya Kristus memiliki banyak sisi. Persisnya seperti Kristus, tidak bisa disingkat melalui satu aspek. Ia penuh kemuliaan dan melakukan banyak jabatan, ini karena Yesus Kristus sebagai seorang pribadi itu hebat dan karyanya juga hebat. Kita membaca tentang karakter Kristus dalam keempat Injil. Kita juga baca tentang karyanya dalam keempat Injil. Di sini kita juga baca tentang keempat korban persembahan Kristus. Bagi dia, kemuliaan digambarkan di sini. Pertama, sebagai korban bakaran. Kedua, sebagai korban pendamaian. Ketiga, sebagai korban penghapus dosa. Dan keempat, sebagai korban penebus salah. Seseorang berkata bahwa korban-korban ini tidak disusun menurut kebutuhan saya, tetapi menurut apresiasi Allah terhadap pribadi Kristus. Benar, Anda menjelaskan setiap korban dari 4 korban persembahan. Apakah korban bakarannya? Apakah korban pendamaian, penghapus dosa, dan korban penebus salah? Korban bakaran adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi saat Kristus mati di kayu salib, ia melakukannya terutama bukan untuk menyelamatkan saya. Ya, memang kematiannya menyelamatkan saya. Namun pertama-tama kematiannya adalah untuk kemuliaan Itu Allah. Bagian Allah selalu yang pertama. Karena manusia telah menghina Allah. Dan Kristus datang untuk campur tangan dalam situasi itu untuk memuliakan Allah. Kristus memuliakan Allah melalui kehidupannya di bumi. Juga oleh kematiannya di kayu salib. Di manakah dapat kita temukan bahwa Kristus memuliakan Allah melalui kematiannya di kayu salib? Kita menemukan itu dalam korban bakaran. Korban pendamaian menekankan topik lainnya, yang adalah persekutuan atau pemulihan hubungan itu. Dosa menyebabkan sebuah krisis yang sangat besar. Itu mengakhiri hubungan antara Allah dan manusia, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Jadi siapa yang dapat membangun jembatan yang hancur itu antara Allah dan manusia? Itu adalah Kristus, karena ia menjadi korban pendamaian. Karena dialah damai, sejahtera kita. Yang mempersatukan kedua Yang pihak. memperdamaikan kita baik kepada Allah dalam satu tubuh. Namun kematian Kristus juga sebuah penyembuh bagi problem dosa. Jadi apa yang dituntut dari
Sifat kudus Allah itu menuntut korban penghapus dosa. Bukan hanya itu, tetapi dosa telah melukai baik Allah dan manusia. Jadi misalnya siapapun melakukan suatu dosa, entah melakukan perzinahan, mencuri sesuatu, atau membunuh seseorang, ia melukai orang lain. Di semua kasus dosa dibuat untuk menentang Allah. Itulah sebabnya ada sebuah kebutuhan untuk korban penebus salah. Karena dalam pemerintahan Allah kita dapati bahwa ia adil dan Harus ada kompensasi. benar. Ya, Iya. sebuah kompensasi. Itu sebabnya keempat hal ini korban bakaran adalah untuk kemuliaan Allah. Korban pendamaian adalah untuk pemulihan persekutuan dengan Allah. Korban penghapus dosa adalah karena sifat kudus Allah. Lalu korban penebus salah adalah karena sifat benar Allah. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Melalui pasal itu kita temukan bahwa burung, domba, atau lembu dipersembahkan. Mengapa ada suatu keragaman dalam mempersembahkan korban ini? Mengapa berbagai jenis hewan digunakan sebagai korban persembahan? Oke, pertama kita harus memperhatikan bahwa Allah memanggil Musa dan berbicara padanya dari kemah pertemuan. Memberi dia instruksi-instruksi yang begitu penting. Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan pada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu. Saya ingat hal itu di masa lalu, misalnya dalam kesempatan-kesempatan seperti pernikahan saya. Orang biasa membawa hadiah. Apapun yang terpikirkan, jadi seseorang mungkin menerima lebih dari satu barang yang sama, mungkin 5 Yang atau sama. 10 buah. Lalu orang menemukan sebuah cara yang lebih baik. Mereka sedang menyiapkan sebuah daftar kebutuhan mereka atau apapun yang belum Kebutuhan-kebutuhan. mereka miliki. Lalu setiap orang memutuskan apa yang akan ia berikan menurut kemampuannya. Mungkin ia akan membeli sesuatu yang harganya 100 atau 500 ribu atau sejuta atau lebih mahal atau lebih murah. Orang akan membeli centang barang yang akan ia beli karena itu tidak akan ada yang sama. Setiap orang bisa membeli apa yang ia mampu ia berikan. Di sini Tuhan sedang memberitahu kita, jika kamu ingin mempersembahkan sesuatu kepadaku, aku akan memberitahu kamu supaya kita tidak mempersembahkan kepadanya hal-hal yang kita lebih suka berikan. Karena Bapa mencari penyembah yang benar untuk menyembah Dia. Apa yang Allah cari? Pertama, Allah meminta seekor lembu. Seekor lembu yang mengacu pada pelayanan dan kerja keras Kristus melalui hidupnya dan kemuliaan dalam kematiannya di kayu salib. Lembu adalah hewan yang terbesar. Namun, apakah setiap orang Israel, apakah setiap orang sekarang mampu mempersembahkan seekor lembu kepada Allah? Saya tidak tahu berapa harga seekor lembu, tapi tentu harganya sangat mahal. Namun jika engkau tidak dapat membeli seekor lembu, sesuatu yang lebih murah pun diterima. Apakah yang akan kau terima, oh Tuhan? Aku menerima domba. Aku mungkin juga tidak mampu mempersembahkan domba. Jadi, apa yang mampu engkau persembahkan? Aku hanya mampu mempersembahkan burung merpati atau 2 ekor terkukur. Akankah kau menerimanya, oh Tuhan? Tuhan akan menerima apapun yang mengingatkan dia tentang kematian Kristus, bahkan sekalipun itu sederhana. Tuhan mendorong kita untuk mempersembahkan yang terbaik dan terhebat. Namun jika kita tidak memilikinya, Tuhan tetap akan menerimanya. Dan jika kita tidak mampu, Tuhan akan menerima yang tersedikit. Jadi Tuhan ingin kita sangat menghargai dan menjunjung tinggi Kristus dan karyanya. Namun jika apresiasi kita kecil, akankah Tuhan menolak orang yang mengasihi Kristus tapi tidak begitu menghargainya? Tidak, Tuhan tidak akan menolaknya. Kita menarik perhatian para pemirsa terkasih sehingga kita menjelaskan apa yang diminta dari orang selama era berbagai simbol dan bayangan dalam perjanjian lama. Benar sekali. Namun Kristus datang dan di dalam dia semua korban persembahan digenapi. Ia masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat kudus oleh darahnya sendiri. Jadi sekarang tidak seorang pun diminta untuk mempersembahkan korban-korban persembahan. Namun secara simbolik, sejumlah orang sangat menghargai karya Kristus. Sementara orang-orang lainnya kemampuan mereka bukan kemampuan finansial, namun kemampuan spiritual. Tidak mengizinkan mereka untuk mempersembahkan korban-korban yang besar. Akankah Tuhan menerima korban persembahan yang kecil? Jawabannya ya. Inilah arti di balik pengajaran Arti itu. di balik pengajaran Bagaimana kita memahami penilaian dan keragaman binatang yang dipersembahkan sebagai korban bakaran dengan tingkat apresiasi yang telah Anda sebut. Benar sekali. Kemampuan saya adalah untuk mempersembahkan burung merpati, domba atau lembu, dan apresiasi saya terhadap karya Apa yang Kristus. menyenangkan hati Allah adalah menghargai karya Kristus. Dengan mengasihi dia Benar. lebih lagi.
Baik, izinkan saya membaca beberapa ayat Silakan. kemudian kembali untuk bertanya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan pada Tuhan, hendaklah persembahan itu dari ternak, yakni lembu sapi atau kambing domba. Jikalau persembahan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga persembahan itu mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah, yaitu yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Jikalau persembahannya dari kambing domba, baik dari domba maupun kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya ke mezbah sekelilingnya. Kemudian memotong menurut bagian-bagian tertentu bersama-sama kepalanya dan lemaknya. Lalu diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Kemudian imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya, dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Jelas seperti yang telah kita katakan Saudara Yosef, bahwa ada keragaman dalam jenis-jenis hewan yang dipersembahkan, namun juga ada sebuah perbedaan dalam ritual-ritual yang menyertai korban-korban persembahan ini. Ada rincian bagaimana cara menyembelih, bagaimana harus dipotong-potong. Mohon jelaskan pelajaran yang dapat kami petik dari upacara ritual yang menyertai korban persembahan ini. Saya ingin pertama-tama menarik perhatian Anda pada sebuah ekspresi yang dipakai dengan korban bakaran, korban sajian, dan korban pendamaian. Namun tidak disebut bersama korban penghapus dosa atau penebus salah. Ekspresi apakah itu? Mempersembahkan Imam dalam akan asap. persembahkan semua itu dalam asap. Ini berbeda dengan cara membakar. Korban penghapus dosa harus dibakar karena Allah membenci dosa. Namun korban-korban ini dipersembahkan dalam asap. Sebuah korban api-apian dengan aroma yang menyenangkan Tuhan. Poin kedua adalah bahwa di setiap waktu saat sebuah korban sedang dipersembahkan, orangnya harus menumpangkan tangannya pada kepala hewan korban. Iya. Ada sebuah perbedaan antara korban bakaran dan korban penghapus dosa mengenai hal ini juga. Apa bedanya? Jadi apa perbedaannya? Dalam korban bakaran, ketika orangnya menumpangkan tangannya pada kepala hewan korban, kesempurnaan korban berpindah kepadanya. Namun ketika seseorang menumpangkan tangannya pada kepala korban penghapus dosa, yang terjadi adalah bahwa dosa orang itu berpindah kepada korban persembahan itu sebagai sebuah pengganti. Jadi ada sebuah perbedaan besar sekali. Jadi ketika ia menumpangkan tangannya pada korban penghapus dosa dan mengakui dosanya, korban persembahan itu dibakar, korbannya mati dan terbakar. Namun ketika siapapun mempersembahkan sebuah korban bakaran agar ia dapat diterima di hadapan Tuhan, ia akan menumpangkan tangannya pada kepala hewan korban. Sehingga kesempurnaan dari korban bakaran ini berpindah kepadanya. Saya pikir ada sebuah perbedaan lain lagi yang untuknya saya ingin menarik perhatian Anda. Tatkala Alkitab berkata dalam ayat 3 dan 4, ia harus membawanya supaya Tuhan berkenan akan dia. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan. Mengadakan pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian. Iya. Jadi di sini pendamaian mendatangkan penerimaan bagi orang yang mempersembahkan korban bakaran. Benar. Jika kita membuka Imamat pasal yang keempat, kita akan membaca misalnya dalam ayat 20 bahwa
imam akan membuat pendamaian bagi mereka, dan mereka akan diampuni. Karena itu ada pendamaian dalam kedua kasusnya, dalam korban bakaran dan dalam korban penghapus dosa. Namun mengenai korban bakaran, firman berkata, supaya Tuhan berkenan akan dia. Namun seperti korban penghapus dosa, firman berkata harus mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Saya percaya ada perbedaan besar antara melakukan dosa karena itu membutuhkan suatu pengampunan, dan tidak berdosa sehingga saya membawa korban bakaran untuk memperoleh penerimaan di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi mengenai korban-korban yang Habel persembahkan, yang mana ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Sebenarnya itulah yang sangat kita butuhkan ketika kita menikmati Kristus sebagai korban bakaran. Benar, di antara upacara ritual-ritual yang berkaitan dengan korban-korban persembahan, harus menyembelihnya, kemudian harus menyiramkan darahnya pada sekeliling mezbah. Adakah pelajaran dari hal menyiramkan darahnya pada sekeliling mezbah? Poinnya di sini adalah mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup diperjelas dalam pencurahan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya mempersembahkan korban adalah suatu keharusan. Namun untuk korban bakaran nilainya sepenuhnya terletak pada mempersembahkannya kepada Allah. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Pelajaran spiritual apa yang kita dapat dari hal tersebut? Silakan Saudara Yosef. Menguliti menyingkapkan apa yang ada di dalam. Sedangkan bagi Kristus, apa yang ada di dalamnya, pada faktanya semua kesempurnaan ada di sana. Itulah sebabnya seseorang imam harus menguliti korban bakaran agar dapat menyingkapkan apa yang ada di dalamnya, dan semua itu akan memuliakan Allah di dalam Kristus. Saya suka dengan ekspresi memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Alkitab tidak berkata memotong-motongnya menurut bagian-bagian, melainkan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Yang mengacu bahwa Kristus tidak menunjukkan kasih ketika ia harus menyingkapkan kebenaran. Ia tidak menunjukkan empati pada saat ia harus mengungkapkan ketegasan. Segala sesuatu di dalam Kristus berada pada tempat dan posisi yang sempurna. Tidak ada yang menggantikan orang lain. Sama sekali. Menggunakan perkataan dari penjahat yang bertobat, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ia melakukan segala sesuatu pada waktu dan tempat yang tepat. Itulah sebabnya dikatakan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Ini mengacu kepada Kristus pribadi yang mulia yang melakukan segalanya, baik dalam hidupnya atau pada kematiannya untuk kemuliaan Allah. Saya ingin Anda memberikan komentar tentang ayat 8 dan juga 9. Jelas bahwa imam-imam mengatur potongan kepala dan lemak di atas kayu. Namun ayat 9 berkata, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah. Kini dengan ia lanjut membicarakan tentang korban bakaran, ia sedang mengacu pada potongan-potongan. Pertama, saya ingin mengomentari tentang pembasuhan isi perut dan betis. Mengapa semua itu dibasuh? Semua itu dibasuh untuk menjadi sebuah simbol tentang esensi sejati dari Kristus. Pastinya Kristus tidak perlu dibasuh. Namun korban persembahan harus dibasuh, supaya menjadi sebuah rujukan bagi Kristus yang suci di segala sisi. Benar. Dikatakan bahwa kaki setiap kita perlu dibasuh. Namun kaki Kristus tidak perlu dibasuh dengan air, tetapi diurapi dengan minyak. Benar. Namun jika kita membaca ayat 8 dan 9 yang Anda rujuk, kita temukan mereka bicara tentang kepala, lemak, betis, dan isi perut. Mengacu pada apakah kepala yang tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5, bagi pikiran Kristus. Mengacu pada apakah lemak itu? Ibrani 4 memberitahu kita bahwa ia telah dicobai dalam segala hal hanya tidak berbuat dosa. Artinya ia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan dosa, tidak ada hubungan yang dekat atau jauh sekalipun. Ayat 9 berkata, tetapi isi perutnya yang menarik perhatian kita pada 1 Yohanes 3, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Benar. Akhirnya betisnya mengingatkan kita pada 1 Petrus, yang berkata ia tidak berbuat dosa. Bagi Kristus yang tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, di dalam dia tidak ada dosa, dan dicobai tetapi tanpa dosa.
Korban bakaran ini mengacu pada korban yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah. Tentu saja ketika Alkitab berbicara tentang ternak dalam ayat 10 itu menekankan Ya. pada fakta bahwa harus seekor hewan jantan. Iya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Apakah alasan hewan harus korban jantan? Jantan mengacu pada kekuatan. Saat kita sampai ke korban pendamaian yang merujuk pada persekutuan antara Allah dan manusia yang sebagiannya kita temukan bahwa korban-korban persembahan betina diterima, dan dalam korban penebus salah, korban betina diterima, namun dalam korban bakaran hanya jantan yang diterima. Itu mengacu pada kesempurnaan, kekuatan, dan pengabdian Kristus kepada Allah. Benar. Adakah makna dari haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan? Jelas bahwa orang yang mempersembahkan domba tidak sekaya orang yang mempersembahkan lembu. Tentu saja maksud saya moralnya, arti spiritual, Maksud saya ia apresiasinya. tidak memiliki apresiasi yang sama terhadap orang yang mempersembahkan lembu yang mengacu kepada Kristus. Di sini Alkitab berbicara tentang sisi utara yang memberitahu kita tentang murka Allah. Seakan orang yang mempersembahkan domba tidak mampu mengenali bahwa Kristus sebagai korban bakaran tidak memikul murka Allah, segala sesuatu rancu bagi dia, namun orang yang mempersembahkan lembu mengetahui bahwa murka Allah tidak terus tinggal pada Kristus sebagai korban bakaran, sebaliknya ia membawakan kepada kita penerimaan Allah. Saat Alkitab menyebut burung tekukur dan anak burung merpati, Alkitab memperkenalkan beberapa rincian yang lain. Disebut mengenai lembu dan domba. Mohon komentar ini, Saudara Yosef. Sekali lagi katakan bahwa apresiasi orang yang mempersembahkan burung tekukur atau anak merpati lebih sedikit daripada mereka. Dan itulah sebabnya kita menemukan hal yang tidak disebut mengenai domba. Misalnya temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang. Tidak ada yang dibuang dari domba atau dari lembu, tetapi untuk burung merpati sebagian dibuang. Dibuang ke samping mezbah sebelah timur. Ayat 17 berkata, ia harus mencabik burung itu pada pangkal pahanya, tetapi tidak sampai terpisah. Ini kebalikan dari apa yang telah dikatakan tentang lembu, memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Ini dengan mencabik burung itu tapi tidak sampai terpisah. Tentunya tingkat pemahaman orang yang mempersembahkan ini jauh lebih sedikit daripada mereka yang mempersembahkan korban-korban sebelumnya. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari dengar komentar dari para hadirin. Allah ingin kita selalu menghargai Kristus dan karya-karyanya bagi kita. Sekalipun kita kecil atau lemah, Allah menerima semuanya itu. Kita lihat korban bakaran adalah kemuliaan Allah. Itu adalah bagiannya dibandingkan dengan tindakan manusia yang menghina Allah. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. memberkatimu. Pemirsa terkasih, lewat episode hari ini, kita belajar bahwa korban bakaran berbicara tentang satu aspek, yaitu kayu salib. Kristus disalibkan untuk menyenangkan hati Allah dan untuk memberi kepadanya apa yang menjadi hak dari Allah. Manusia menghina Allah oleh tindakan-tindakan mereka di bumi. Kristus dalam masa hidupnya memuliakan Allah sebagai korban sajian. Ia juga disalibkan untuk memuliakan Allah lewat kematiannya. Kristus disalibkan untuk menyenangkan hati Allah. Lewat karyanya di kayu salib, Kristus memulihkan semua kemuliaan bagi Allah. Lewat karyanya di kayu salib, Kristus menyenangkan hati Allah sebagai korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan. Anda pun dapat menerima perkenanan Tuhan. Anda dapat diterima olehnya hanya jika Anda menerima karya Kristus di kayu salib secara pribadi. Usaha keras Anda akan sia-sia jika Anda mencari-cari penerimaan dimanapun di atas bumi atau lewat aktivitas apapun yang Anda lakukan. Tuhan akan menerima Anda saat Anda menerima kematian Kristus bagi dirimu pribadi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.